Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait kontur dan grading ya. Dalam hal ini untuk kepentingan perancangan atau perencanaan lanskap gitu ya. Nah, seperti yang ditertera di sini ya, bahwa apa sih sebenarnya garis kontur itu ya? Garis kontur dibuat untuk merekam aspek tiga dimensi dari suatu bentuk lahan atau landform dengan kemiringan sehingga dapat disajikan dengan dalam bentuk dua dimensi. Jadi bagaimana menggambarkan sesuatu yang tiga dimensi di lahan gitu ya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang landform, bagaimana landform ini digambarkan dalam bentuk dua dimensi gitu. Nah, garis kontur menghubungkan secara sistematis titik-titik dengan ketinggian yang sama di dalam sebuah gambar denah atau plan dengan interval yang konsisten. Nanti kita lihat contohnya di lembar selanjutnya. Nah, next kita lihat. Nah, ini misalnya ada landform gitu ya. Ini sebelum ada garis kontur, misalnya gimana sih? Ini adalah berbagai tipe cara untuk menjelaskan itu tadi perbedaan ketinggian, kemiringan gitu ya. Nah, misalnya ada di luasnya yang gambar nomor 4 ini yang garis kontur gitu ya. Tapi sebelumnya juga bisa ada berapa yang menggambarkannya dengan misalnya gini. Ini ditandain di sini steep slopes gitu ya. Misalnya di sebelah sini yang gambar pertama ini dia curam gitu. Kemudian misalnya di sini arahnya steep slopes gitu ya. Cuman ini kekurangannya di sini kita nggak bisa mengetahui dengan pasti kalau gambarnya seperti ini gitu ya. Ada juga misalnya yang digambarin ini untuk survei biasanya dia cuma dikasih tahu titik-titik ketinggiannya. Misalnya di titik ini ketinggiannya dari muka air laut misalnya 10 meter, di sini 0,5. Nah, ini juga masih belum bisa kalau di titik-titik ini belum bisa terlalu kelihatan gitu ya. Yang mana sih tingginya, bagaimana kemiringannya gitu, kemana arah slope-nya gitu. Nah, yang ini masih belum bisa kita lihat gitu. Nah, yang ini gambar ketiga ini misalnya itu dengan cara yang berbeda lagi. Dia membuat misalnya dia buat kawasan gitu ya. Nah, dia bilang nih less than 1:20. Arti 1:20 ini artinya adalah 1 ke atas 20 ke sini gitu ya. Jadi istilahnya berapa persen tuh? Nah, 1 yang vertikal, 20 horizontal dan kemiringan di antara itu gitu. Jadi kita misalnya bilang di sini 1,20 kemiringannya berarti 0 berapa tuh? 1/20 berapa? 0,5 ya. Misalnya 0,5 gitu ya. Sebenarnya 0,5 5/1/20 bukan ya. Jadi misalnya 1/20 di sini misalnya 1/10 gitu. Artinya 1 yang vertikal 10 yang horizontal gitu. Itu kemiringannya gitu. Jadi ini juga sebenarnya sudah kebaca tapi tidak dengan cepat kita tahu. Kita tahu misalnya di sini ini curam, ini misalnya agak landai gitu ya, tapi nggak terlalu cepat. Nah, dengan yang keempat ini yang namanya garis kontur. Garis kontur itu menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama gitu ya. Misalnya nih berarti berapa? Misalnya nih 95. Berarti sepanjang garis ini 95 gitu. Kalau ini 94, ini nanti rentangnya antar garis kontur ini juga sama interval konturnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalnya angkanya tinggi di sini, rendah di sini, berarti dia makin ke sini makin landai gitu. Makin turun ya gitu ya. Atau misal kalau ini rendah ini tinggi berarti makin ke sini makin tinggi gitu. Jadi kita bisa lihat dari membaca angka-angka dari garis kontur ini kita tahu bagaimana muka lahannya walaupun hanya dari selembar kertas 2 dimensi gitu. Dia bisa menggambarkan sesuatu yang 3 dimensi gitu. Lanjutkan ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat ini ada gambar di sebelah kiri ya. Misalnya yang mana sih yang namanya garis kontur? Nah, ini garis kontur dia membagi atau membuat garis dari titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi ini namanya contour line gitu ya. Dan contour line ini kadang-kadang ya kalau kita nggak bisa baca kelihatannya lahannya kok di atas kertas sama tuh tingginya gitu, semuanya rata gitu. Padahal kita bisa lihat di situ ya, kita bisa bayangin gitu, ternyata lahannya apakah dia berbukit-bukit, itu bisa dibaca dengan ketika kita ngelihat peta kontur gitu ya. Nah, ada
istilahnya hukum si kardinal garis kontur. Yang pertama, garis kontur selalu berpasangan. Garis kontur tidak pernah berpotongan, jadi nggak mungkin ada overlap gitu ya, karena dia mempunyai ketinggian berbeda setiap garisnya dengan interval yang sama ya. Garis kontur mempunyai ketinggian sama, garis kontur biasanya menutup, jadi dia biasanya menutup, walaupun nanti di peta kita dia nggak habis gitu ya, misalnya karena itu batas dari kertas kita gitu, tapi selalu di muka bumi itu dia garisnya menutup gitu. Kayak misalnya di atas dia ini pasti ada lingkaran, kalau kita potong di sini ada juga gitu ya. Nah, yang putus nggak ada yang putus gitu, kecuali yang kita tidak gambarkan gitu, karena di luar dari area tapak yang kita buat gitu. Kemudian garis kontur tidak pernah bersinggungan atau mengimpit, jadi dia nggak pernah mengimpit. Pasti ada perbedaan antara garis kontur dan garis, walaupun misalnya nanti berarti kalau agak dekat berarti intervalnya kecil gitu ya, atau misalnya dia curam gitu. Nah itu tergantung interval yang kita mau, atau juga kenyataannya di lapang gitu. Kemudian garis kontur dapat memberikan identitas. Nah, apa sih kenapa kita perlu tahu si garis kontur ini ya? Nanti ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Kok di sini bilang memberikan identitas, misalnya arah aliran air. Nah, hanya dengan melihat dari peta kontur ini gitu ya, nanti ya kita misalnya contohnya ini, kita tahu airnya akan mengarah kemana, airnya akan berjalan kemana gitu ya. Ini akan bermanfaat ketika nanti kita akan misalnya merencanakan drainase alami ataupun drainase buatan, di mana kita harus buat sehingga airnya bisa mengalir ke situ. Nah, misalnya seperti ini contoh gambarnya ini jelas ya, ini titik paling tinggi elevationnya 98,4, 92, 94, 96, 98. Ini kan berarti kalau kita potong di sini dia bentuknya apa? Bukit ya, karena di tengah makin tinggi kan, karena ini makin rendah gitu ya. Jadi ini bentuknya pasti bukit gitu. Nah, misalnya kalau kita bilang bisa nggak kita tentuin kemana airnya jatuh, ya pasti bisa gitu ya. Nah, di mana berarti yang mana yang lebih curam nih? Misalnya dia akan jatuh ke arah yang ini pastinya gitu ya, karena dia akan menuruni lerengnya gitu airnya. Dan dari situ kita bisa nanti kalau dalam desain menentukan di mana drainasenya, di mana kita bisa buat bentukan drainasenya. Nah, ini contoh yang lain dari membaca garis kontur gitu ya, ketika kita potong ini garis kontur. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia nggak, sebenarnya kan kalau dibilang tadi tidak putus ya, selalu berhubungan. Namun di sini karena memang bidang kita seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya di alam ini terus diikuti, nanti dia akan menemukan ujung satunya lagi gitu. Jadi dia nggak akan putus gitu. Nah, ini misalnya kalau seperti ini, kalian bayangin ini dipotong di sini ya. Dipotong di potongan D ini. Ini berarti 65 berarti ini dia gambarnya. 65 berarti di lapangan di 3 dimensinya gambarnya seperti yang di bawah ini. Gitu. Kita bisa membaca jadi 3 dimensi hanya dari melihat garis kontur yang ada. Nih misalnya 65 kemudian 65 60 ini berarti turun. Kemudian ini turun ke sini ya. Nah, di sini kan 55 kemudian 50,8 turun, kemudian naik lagi gitu ya. Jadi kita bisa baca ini berapa? 50. Nah, jadi ketika kita potong kita kebayang, oh ini berarti ini bukit nih di sini. Terus berarti kalau seperti ini nih ada sedikit misalnya kayak lembah kecil terus naik lagi dia, makanya dia kalau kita lihat seperti ini. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nanti kemana kira-kira kalau air ya, terutama identitasnya airnya jalannya kemana. Pasti kalau seperti ini tinggi rendah, ini akan terkumpul di sini misalnya seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan informasi yang lebih banyak hanya dari misalnya sekedar bukan sekedar juga dari informasi peta kontur ini gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi slope ya. Kalau dibilang 50% slope-nya. Apa arti slope 50%? Berarti ketinggian ini perbandingannya 50 dan 100. Artinya rise-nya 50, miringannya ininya 100 gitu ya. Nah, ini tadi yang dibilangnya rasionya 21:20 berarti tadi 0,05 berarti ya. Kok saya yang ini tadi yang di depan tadi yang apa? 0,21:20 ini tadi mana ya? Nah, ini 1/10 itu berarti berapa? Kemiring nih desimalnya 0,0 berarti dia 5% gitu. Jadi
persenan itu yang apa, yang bisa juga dipakai gitu ya. 5% berarti 5/100, 5 rise-nya, 100 run-nya. Jadi misalnya slope-nya segitu, berarti 5 itu lebih landai daripada 50. 50 kan ini ya, kalau 5 berarti segini, berarti dia lebih landai. 5% lebih landai daripada yang 50%. 50% itu udah 50% itu sudutnya udah besar, kemudian juga mana 50% contohnya 50%, nah 2/1 gitu ya, udah nggak bisa, misalnya udah sangat curam di situ gitu ya. Jadi itu yang artinya slopes kadang-kadang dibilang dengan persen, kadang-kadang dibilang dengan perbandingan, atau bisa juga dibilang dengan sudut gitu ya. Tapi jarang yang ngomongin sudut karena susah dimengerti gitu. Orang biasa ngomong dengan rasio atau desimal atau misalnya persen slopes ya. Persen slopes. Mudah-mudahan kalian ngerti bagaimana membacanya. Nah, ini juga kita lihat gitu ya, contoh-contoh gambar kontur nanti ya. Karena misalnya dalam proyek-proyek landscape yang besar atau perancangan tapak yang besar, peta dasar biasanya diberikan, salah satunya adalah peta kontur ini, peta awal gitu ya, yang sudah disurvei sama surveyor gitu ya. Dan ini sangat membantu kita untuk nanti menentukan perencanaan atau desain dari landscape yang kita mau gitu. Nah, misalnya ini, dari ini kita bisa baca, oh ini apa nih, dari ini, oh ini ridge gitu ya, ada bukitnya di sini karena di sini tinggi gitu ya. Kemudian konkav dari sini aja kita bisa lihat, ini kan 16, 17, 18, 19. Berarti 15, 16 ini naik gitu ya, 18, 19 makin naik ya, agak cembung gitu ya, agak naik gitu secara umum karena dia di sini jaraknya di sini jarak antar konturnya jauh, berarti dia agak itu, habis itu tiba-tiba turunnya misalnya kiri kanannya lebih curam gitu. Jadi kalau kita gambar konkav itu cembung, jadi kira-kira naik turun gitu ya, agak konkav di sini besar, di sini turun. Nah, kemudian ada uniform itu misalnya perbedaannya, kalau gambarnya seperti ini misalnya jaraknya sama, berarti dia tuh lebih nggak konkav, nggak ini uniform gitu bentuknya. Nah, ini yang konkav tadi ya, agak cekung, konkav cekung konveks yang cembung tadi. Kalau cembung itu gimana ya? Kalau cembung itu misalnya konveks ini dia turun di tengahnya agak rata, kemudian dia di sininya agak landai gitu, sehingga dia bisa cembung gitu. Nah, konkav itu cekung gitu. Jadi dari melihat kedekatan garis-garis ini aja kita bisa tahu kayak mana ya bentuk lahannya gitu. Ketika uniform berarti dia ridge-nya atau misalnya punggung atau sisi bukitnya lebih sama gitu ya, bisa dibilang garis. Tapi misalnya ketika dia lebih dekat dengan ini gitu, di pinggir-pinggirnya lebih dekat gitu ya, nah berarti dia bisa seperti ini, konveks seperti ini gitu. Nah, dan bisa kita lihat valley itu misalnya kan lembah gitu ya. Nah, biasanya lembah itu berarti ini turunnya agak ini valley gitu ya, dan ini ada artinya semua. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan kondisi di lapang hanya dengan melihat peta konturnya. Hill gimana gitu. Hill biasa kalau ini ada garis konturnya seperti ini, itu biasanya hill gitu ya. Kemudian ini hill. Kemudian ada depression, kalau ini tengahnya lebih turun ya. Depression tuh ada kayak lembah kecil gitu, depression namanya. Ridge misalnya ada, ini ridge namanya, ini ada jalur yang mana ridge di sini. Nah, ini ada yang seperti ini nih ridge. Ridge itu namanya nanti secara bentuk misalnya dia seperti turunan gitu ya, kayak istilah kita bilang seperti ini, tapi nanti kayak depression ini, tapi dia memanjang gitu. Jadi kita bisa lihat dari sini saja kita bisa lihat bermacam-macam bentukan atau landform di tapak nyatanya gitu ya, hanya dari lihat bentukan ini gitu. Nah, ini misalnya gimana nih, ini contoh yang tadi juga sama, bagaimana kita bisa membaca peta kontur dan membayangkan bagaimana muka lahannya gitu ya. Nah, ketika misalnya di meadow gitu ya, dia biasanya seperti ini, kemudian muka tanah
seperti ini gitu ya, promontory ada yang masuk seperti ini, kemudian Camelback Ridge juga ada dua titik bukit gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini berarti kira-kira bentuknya seperti ini gitu. Jadi dari itu kita bisa membayangkan bagaimana sebenarnya bentuk dari kenyataan di lapang gitu ya. Nah mungkin kalau di daerah perkotaan kita selalu dapat misalnya area-area yang datar atau misalnya lahan yang relatif datar. Tapi kalau misalnya di daerah misalnya dapat misalnya proyek-proyek yang terkait dengan misalnya ada unsur elemen alamnya banyak gitu ya, mau dibuat resort misalnya di pinggir bukit gitu. Nah ini nggak bisa dihindari, kan nggak mungkin kita ratain semua ya, karena kita nggak bisa baca kontur. Jadi kemampuan untuk membaca kontur ini menjadi penting gitu ya untuk dimiliki oleh seorang arsitek lanskap, atau arsitek pada umumnya juga harus bisa membaca peta kontur. Nah ini yang swell tadi, kalau seperti ini berarti dia ada lekukan seperti ini yang lebih rendah sehingga dia turun gitu ya. Misalnya ini tinggi, walaupun ini tinggi berarti dia ada kayak turunan gitu yang punya lekukan gitu. Jadi dengan mengerti membaca ini kita bisa melihat bagaimana kenyataannya di lapang. Nah selanjutnya ada dua hal gitu ya, ini ketika kita mau ngomong tentang misalnya proposed contour sama existing contour. Biasanya secara teknis proposed contour itu artinya kontur yang kita propose atau kita inginkan ya, berbeda dengan apa yang sudah ada gitu. Jadi kok kita lihat di sini proposed contour itu biasanya ya dibuat dengan garis yang ini yang lebih ini garis tidak putus-putus ya. Garis kontur biasanya dibuat putus-putus, sedangkan garis yang proposed kontur tidak putus-putus. Jadi kita lihat di gambar misalnya ini ada beberapa di halaman ini, kita lihat ada beberapa contohnya gitu ya. Nah ini garis yang tidak putus-putus, ini proposed konturnya, sedangkan yang kontur sebenarnya udah ada yang miring ini. Pasti ini mau dibuat bangunan ya, makanya dia dikerjain sehingga dia lebih rata gitu. Nah ini propose-nya berarti ini digeser nih, ada cut dan fill. Nanti kita akan belajar terkait dengan cut dan fill. Dan ini secara teknikal ada beberapa kode-kode di sini ya, misalnya apa arti TC gitu ya. Dan ini nanti secara misalnya di project kita harus sudah ngerti apa maksudnya. TC, kemudian misalnya finish floor elevation gitu ya, kemudian high point of hill gitu. Jadi itu ada istilah-istilah yang memang dipakai biasanya umumnya untuk dokumen-dokumen kontur ini, peta kontur. Peta survei juga banyak yang menampilkan ini. Jadi misalnya spot elevation yang titik-titik ini, dia kasih tahu misalnya, oh spot elevationnya berapa, titik ini tingginya berapa gitu ya. Kemudian misalnya ada beberapa titik lainnya juga. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang bagaimana membacanya, terus kita kan mau tanya nih, jadi buat apa sih sebenarnya kita mengerti kontur bagi arsitek ya? Tadi yang satu udah dibahas sebelumnya, kita dapat mengetahui sistem alami aliran permukaan ya, air ya, karena itu penting sekali, karena bagaimana hidrologi bekerja di dalam tapak kita dan bagaimana kita bisa misalnya apakah perlu drainase, apakah perlu serapan, itu penting dan dapat dicapai ketika kita misalnya mengerti tentang peta kontur ini. Kemudian yang kedua adalah dapat mengetahui titik atau lokasi bermasalah pada tapak dengan melakukan analisis kelerengan dan meneliti pola drainase. Yang mana yang masalah nih? Oh, berarti misalnya ketika dilihat di sini dia nanti bakal misalnya terjadi genangan yang sangat banyak gitu. Dan apa yang bisa dilakukan contohnya ya? Kemudian dapat digunakan sebagai dasar membuat rencana grading. Nah, dapat kita gunakan peta kontur ini nanti untuk membuat rencana grading. Grading ini adalah bentuk rekayasa dari tapak gitu ya, sehingga ketinggiannya gitu menyesuaikan dengan apa yang kita mau gitu.
kemudian juga digunakan untuk dasar rekayasa tapak gitu ya. Jadi dan di sini kita lihat ini berbagai macam bentuk landform tadi ya. Nah, dalam desain nanti misalnya ketika kita udah dapat ada beberapa nih hal yang bisa kita lakukan. Misalnya yang udah ada oke, kita preserve gitu ya. Kita memang mau ada bukit-bukit misalnya di dalam tapak kita sebagai elemen lanskap yang bisa meningkatkan kualitas lanskapnya. Atau misalnya udah ada tapi kita pengen aksentuasi. Misalnya makanya dibangun misalnya bangunannya di atas bukitnya sehingga itu jadi lebih menonjol gitu ya. Nah, kemudian atau alteration diperbaiki gitu. Nah, ini misalnya ini yang putus-putus ini yang awalnya kemudian dialter, diperbaiki misalnya atau disesuaikan dengan kebutuhan sehingga bisa digunakan. Misalnya ini contohnya ini kan agak bukit. Nah, kan nggak mungkin bukit di bukit dibuat misalnya perumahan, sedangkan misalnya di sini ada view yang bagus gitu, yang semua bangunannya mau mengambil view ini. Maka misalnya di alter, diperbaiki, ini yang namanya cut and fill. Nanti di sini di cut bukitnya terus tanahnya dipindah ke sini gitu, sehingga misalnya semuanya berdiri dalam slope tapi masih tetap aman dan dapat mengakses misalnya si view yang bagus tadi gitu, atau malah dihancurkan gitu ya misalnya. Ini pendekatan yang mungkin banyak juga yang dilakukan, tapi menurut saya sebisa mungkin kita gunain misalnya landform yang awal gitu ya, landform yang kalau kita bisa, karena sebenarnya keragaman dari bentuk landform itu kok secara lanskap nilainya lebih tinggi gitu daripada sesuatu yang datar, sangat boring gitu. Sebenarnya ketika kita punya landform yang beragam dan kita bisa memanfaatkan landform itu untuk desain gitu ya, itu lebih luar biasa daripada kita ratain semua terus kita misalnya bangun desain kita di situ gitu. Jadi banyak sekali keuntungannya ketika kita bisa mengetahui mengerti kontur ini ya, terutama misalnya untuk desain yang kita mau gitu ya, karena lanskap yang memiliki beragam landform lebih baik gitu. Nah, bentuk muka tanah topografi mempengaruhi rancangan. Apa saja yang dipengaruhi? Pertama adalah mempengaruhi iklim dan cuaca juga gitu. Ini ada contoh-contoh beberapa ya, misalnya misalnya ini contoh yang tentang iklim dan cuaca ya. Nah, ini ketika dia tegak lurus terhadap misalnya kemeringan lahan, ini akan mendapat matahari yang lebih intensitasnya lebih tinggi, sehingga misalnya daerah yang seperti ini akan lebih panas gitu. Sedangkan misalnya kalau dia rata, ini kan ada sudut ya, itu lebih dingin. Dan misalnya kalau misalnya dia sejajar atau misalnya dengan arah datangnya matahari, itu lebih dingin. Jadi ini aspek namanya, aspek itu arah datangnya matahari gitu, aspek. Kalau bahasa Inggrisnya ASPECT gitu ya. Dan ini juga selalu diperhatikan dalam analisis, sehingga kita tahu misalnya yang mana yang dapat matahari, yang mana yang enggak gitu ya. Misalnya di bagian misalnya ada bukit, sebelah mana yang dapat matahari banyak, yang enggak gitu, dan bagaimana kita secara desain bisa memanfaatkan itu gitu. Kemudian ini juga misalnya beberapa makin tinggi, kok kita lihat di sini derajatnya makin tinggi in the daytime nightmare different greater ya. Jadi misalnya kalau siang itu ya makin tinggi sebenarnya temperature vary with elevation by about 3 derajat Fahrenheit for each in the daytime. Jadi misalnya kalau siang dia makin ke atas misalnya makin panas gitu ya, makin tinggi suhunya gitu. Kalau malam berbeda. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini menjadi penting ketika kita mau nanti misalnya desain gitu ya. Nah, topografi juga mempengaruhi bidang muka tanah untuk keperluan konstruksi dan engineering. Sudah pasti gitu ya. Pasti kita membuat sesuatu di dataran yang di datar sama yang punya slope itu akan berbeda. Dan topografi menggambarkan karakter tapak gitu. Nah, ini ada contoh ya ketika kalian desain sesuatu. Terus ini ada contohnya namanya slope analysis gitu ya. Nah, slope analysis bisa dilakuin nanti dengan banyak cara gitu, terutama
untuk membuat peta kontur ini biasa kan nanti ada teman-teman dari surveyor yang biasanya, terus seharusnya kita juga bisa gitu ya, mereka punya alatnya apakah itu theodolite atau dikerjain dari base map citra, itu bisa sebenarnya gitu ya dengan ketelitian tertentu. Nah ini misalnya setelah didapat gitu ya, dia bisa dapat misalnya ternyata di daerah ini ya, ini warnanya ini plain itu artinya datar. Kemudian 5-12%, 12-25, dan ini ada artinya misalnya kalau plain 0-5 itu misalnya apa? 0-5% itu all type development and water catchment. Jadi untuk 0-5 itu bisa dibangun apapun gitu ya. Karena hitungannya masih lumayan datar dan dia menjadi water catchment. Kemudian kalau 5-12 masih bisa all type development ya. Tapi nanti perlu, kok di sini dibilang perlu ada perlakuan khusus untuk misalnya strukturnya gitu ya. Steep land, steep itu lebih steep artinya landai gitu ya. Some type of development. Jadi cuma ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu ya, required misalnya dan memerlukan adjustment atau penyesuaian gitu, dari apakah itu strukturnya gitu ya, pondasinya gitu, atau misalnya bagaimana bekerjanya. Kemudian 25 mil itu udah punya banyak sekali halangan, tantangan. Yang 50-100 apalagi 100 itu udah benar-benar udah benar-benar vertikal gitu ya, itu nggak bisa dikerjain apa-apa. Jadi ini standar dasarnya untuk misalnya slope analysis gitu ya. Ketika kita dapat ini, kita udah tahu gitu apa yang perlu dilakukan. Nah nanti keputusannya tetap di desainernya. Berarti kita akan membangun, contohnya ya, kita slope analysis, yang datar, oke, ini untuk pengembangan misalnya bangunannya. Sedangkan misalnya yang punya banyak yang miringannya parah, berarti kita harus konservasi gitu ya, sehingga misalnya mencegah erosi dan sebagainya macamnya. Jadi keputusan desain itu diambil dengan melihat slope analysis ini gitu, atau kemiringan lahan gitu. Itu secara sederhana ya, bagaimana menghubungkan topografi, kontur dan desain gitu ya. Kalau tadi slope ya, ini udah dimasukin slope itu kemiringan ya. Nah ini kita lihat lagi misalnya, ini ada catatan lagi misalnya, dan sudah ada beberapa standar gitu memang untuk melihat kesesuaian fungsi dengan topografi gitu ya. Misalnya lebih kecil dari 4% atau daerah datar cocok untuk kegiatan yang lebih padat gitu ya. Misalnya parkir, plaza, kolam renang, ini masih bisa semuanya. 4-10% kegiatannya ya nggak terlalu intens gitu ya. Misalnya bisa taruhlah tempat gazebo, olahraga masih mungkin di situ. Lebih besar dari 10% cocok untuk penempatan titik pandang, pembibitan atau dikonservasi gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini menjadi penting gitu ya. Walaupun nanti misalnya tetap ada juga yang buat bangunan misalnya dengan perlakuan-perlakuan khusus misalnya di daerah yang curam gitu ya, tapi itu sangat tidak direkomendasi karena pastinya resiko-resiko misalnya erosi, kemudian bencana longsor itu bisa terjadi ketika kita buka lahannya gitu ya. Jadi memang untuk yang curam disarankan untuk dikonservasi gitu. Nah ini juga ada beberapa standar ya terkait dengan kemiringan lahan serta fungsinya gitu ya. Misalnya parking lot gitu, berapa dia maksimumnya dan berapa dia minimumnya gitu. Dan dia juga pasti nggak mungkin 0%, karena kalau 0% itu datar, airnya nggak tahu kemana gitu, pasti tetap ada kemiringannya gitu. Misalnya 0,5 gitu ya, maksimumnya berapa, parking lot 5% masih mungkin gitu. Ini ada beberapa, misalnya rem berapa, kemudian lawn itu adalah padang rumput berapa gitu ya. Jadi ini udah ada standar-standar yang bisa dilihat ketika mau desain sesuatu gitu ya. Kemudian ini juga sama kayak tadi dikasih tahu 5% suitable for all construction. 5-10 suitable for constructing a building but unsuitable for stadion ya. Jadi udah nggak cocok lagi. Kemudian average slope 10-15 cuman bisa dipakai untuk tipe bangunan tertentu. Steep slopes atau lebih dari 25 harus
pakai special techniques ya, konstruksinya harus special teknik gitu ya. Dan ini standar ini yang dipakai untuk desain nanti gitu. Jadi misalnya ketika kita udah tahu slope-nya, kita udah bisa memutuskan di mana meletakkan elemen elemen dalam lanskap yang kita mau taruh gitu. Nah, ini juga sekarang kita lihat hubungan kontur dan sirkulasi. Nah, sirkulasi menanjak dan menurun perlu dipertimbangkan sudut kemiringan jalan. Jadi kemudian pilihan menggunakan tangga, kemungkinan penggunaan bordes, tempat berisa agar sudut kemiringan tidak terlalu curam. Untuk mengakali sirkulasi dengan curaman tinggi, tidak memotong tegak lurus terhadap garis kontur. Perhatikan sirkulasi jalan di perbukitan. Jadi ketika mau buat sirkulasi, misalnya kamu punya tapak seperti ini, pastikan misalnya kamu nggak motong kontur, karena kalau memotong kontur itu berarti dia akan sangat curam artinya gitu ya. Jadi kita ikutin garis kontur ini untuk memang menyusun atau misalnya membuat garis sirkulasi yang kita mau gitu ya. Jangan sampai misalnya kamu kalau petanya seperti ini kamu garis memotong garis konturnya gitu, karena dia pasti akan sangat curam. Dan untuk sirkulasi untuk mobil misalnya itu impossible gitu. Jadi garis kontur juga bisa digunakan untuk menentukan bentuk sirkulasi dari tapak yang kita mau desain gitu nantinya. Itu ya. Nah, ini yang kita bilang tadi. Jadi misalnya kamu akan ikutin ini misalnya, nah ini vertikal ini akan lebih curam. Tapi kalau vertikal makanya kamu akan ngikutin gitu ya. Ini contohnya kita ngikutin garis konturnya gitu. Atau misalnya secara membuat sirkulasi kita buat dia ngikutin kontur sehingga misalnya lebih landai gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa hubungan kontur dan pengait drainase gitu ya. Satu adalah menentukan aliran permukaan. Kemudian perlu diperhatikan adalah perlu diperhatikan dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan penampungan air atau detention gitu ya. Jadi kemana airnya jatuh itu bisa dilihat yang kayak kita cerita tadi lewat hanya dengan melihat peta drainase gitu. Nah, kemudian terakhir kita akan masuk tentang grading. Nah, grading itu adalah proses rekayasa tapak untuk membuat misalnya membuat kemiringan atau kontur yang kita mau gitu ya. Nah, misalnya seperti ini dikerjain garis konturnya diubah sehingga misalnya dia bisa menentukan kemana arah airnya gitu ya. Nah, ini juga grading dilakukan grading untuk mengetahui kemana airnya bekerja gitu. Nah, ini juga terkait tadi tentang ini menentukan di mana kita bisa taruh ininya di mana kita bisa taruh drainasenya gitu ya. Dengan membaca ini kita bisa tahu misalnya ini jatuh airnya kemana nih, berarti kalau kita lihat ya, nah ini berarti jatuhnya ke sini misalnya, maka kita buat si drainasenya mengikuti arah konturnya gitu. Nah, ini bagian terakhir dari bagian ini tentang grading ya. Grading itu artinya adalah mengubah atau memperbaiki bentukan lahan. Sedapat mungkin mendesain dengan bentuk alami, namun bila perlu grading bisa dilakukan. Jadi poinnya adalah sebisa mungkin dulu dilakukan secara alami, tapi kalau udah memang nggak bisa, memang perlu di grading dilakukan gitu ya. Nanti pertimbangannya apa aja? Pertama pertimbangan iklim, kemudian pertimbangan karakter dan topografi, kemudian kondisi struktur tanah dan pertimbangan visual. Nah, grading dilakukan dengan ada beberapa nih, ada cutting. Cutting itu artinya memotong dan buang volume tanah dari tapak, membuat tapak lebih stabil dan mengurangi resiko erosi. Kemudian ada filling, menimbun. Jadi cut and fill ya. Ada cut and fill, ada cutting, ada filling. Kalau filling menimbun. Kemudian retaining wall dan menggali saluran drainase. Nah, kita lihat contohnya. Ini cut. Cut itu artinya kamu potong. Kamu potong ini di cut bagian ini sehingga kamu dapat lahan yang datarnya gitu ya. Kalau fill itu seperti ini.
kamu fill, ini di fill namanya. Jadi sehingga kamu dapat lahan yang datar lebih besar juga gitu. Nah, gambarnya seperti ini. Ini yang putus-putus ini adalah kontur awalnya, sedangkan yang garis yang sambung ini harapannya gitu. Nah, ini cut and fill. Ada cut dan fill seperti ini. Sehingga ini contohnya kamu cut di sini dan fill di sini sehingga kamu punya area yang datar lebih banyak. Fungsinya apa? Terutama supaya di tempat ini nanti bisa dibangun bangunan gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya, misalnya ini pasti dilakukan cut fill. Kenapa cut fill dan balance? Supaya kamu punya area yang datar lebih banyak sehingga area untuk melakukan aktivitas lebih banyak gitu ya. Atau misalnya kamu bisa ngerjain juga, malah mau buat dia lebih dramatis dengan mengubah itu gitu. Nah, ini contohnya cut and fill. Kemudian yang lain bagaimana penggambaran misalnya membuat retaining wall dan step. Retaining wall tadi seperti yang kita lihat adalah membangun struktur untuk menahan tanah gitu ya. Jadi misalnya kamu punya ini ditahan tanahnya supaya nggak jatuh. Ini cara penggambarannya biasa, dan ini step gitu ya. Ini kok retaining wall gambarnya seperti ini sehingga tanahnya nggak erosi, nggak longsor gitu. Makanya dibuat step gitu. Nah, ini rumusnya kayak mana menentukan besar tanah yang di move, dipindahkan gitu ya. Ini contoh grading. Di grading sehingga dengan retaining wall dibuatin penahan sehingga nggak jatuh tanahnya. Ini contoh yang lain lagi tentang retaining wall gitu ya. Dan fungsinya apa? Sebenarnya konservasi lereng supaya misalnya tanahnya tetap berada di tempatnya gitu, nggak terjadi erosi atau longsor gitu. Kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.